Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus semuanya, Shalom. Dan selamat datang di acara bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan acara, selamat datang dan selamat bergabung di acara bersama-sama dengan kami di sini. Senang sekali kita semua bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan pada hari ini, seperti biasa, saya, Riana Atmajaya, yang akan menjadi moderator pada acara hari ini akan ditemani oleh suami saya, Endi Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus-menerus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita nih. Dibentuk berarti kita bukan hanya mau mengikuti keinginan-keinginan kita semata, tapi kita mau menyatukan keinginan kita dengan keinginan Tuhan yang lebih tahu yang paling bagus untuk kita, anak-anak yang dikasihinya. Dan untuk menjadi dewasa, terutama dalam iman, itu adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman, kekatolikan kita dalam hidup kita. Karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat semua hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Menabur kebaikan, maka kita akan menuai berkat. Dan pada hari ini kita akan punya kesempatan untuk belajar bersama-sama kembali dengan Tante Ivon dan Om Yopi Tarore. Selamat datang kembali Tante dan Ivon di acara bersama-sama dengan kita di PDK Maria Bunda Allah. Terima kasih Tante dan Om untuk waktu dan kesempatan yang kalian boleh habiskan bersama-sama dengan kami. Dan kita hari ini akan belajar tentang apakah Tuhan itu ada. Topik yang amat sangat penting buat kita, terutama buat anak-anak dan kaum generasi muda pada saat ini, di mana gara-gara pandemi yang udah berkelanjutan 2 tahun lebih, orang-orang pada keenakan misa online, keenakan enggak ke gereja, gitu loh, bukannya menghadiri misa tapi nonton misa, dan anak-anak yang mulai menjauh dari Tuhan dan mereka yang terkena pengaruh sekularisme terutama di negara-negara besar seperti di Amerika, di Eropa, dan di tempat-tempat lain, di mana sekularisme itu begitu luar biasa mencekam, dan mereka yang sudah mengeluarkan Tuhan dari segala aspek kehidupan mereka. Dan bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai tante dan om, sebagai orang-orang yang lebih dewasa mau mengajak mereka untuk mengenal Tuhan, membawa mereka untuk kenal siapa Tuhan kita. Dan kita sebelum kita membahas topik ini, kita akan memulai acara kita dengan doa bersama. Mari kita satukan hati kita mohon kehadiran Roh Kudus untuk memimpin acara kita sepanjang 1,5 jam, 2 jam ke depan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk rahmat kehidupan yang masih boleh Kau tambahkan ke dalam hidup ini. Dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul kembali pada hari ini Bapa untuk bersama-sama belajar Bapa tentang iman kami. Terutama Bapa kami ingin belajar Bapa bagaimana kami boleh membawa anak-anak kami, keponakan, cucu kami, orang-orang muda di sekitar kami Bapa untuk mengenal Engkau. Membawa mereka Bapa untuk mengetahui kalau Engkau Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang amat sangat mengasihi mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Bapa, terutama untuk Tante Ivon, Om Yopi yang akan menjadi narasumber kami pada hari ini. Biarlah Bapa Kau urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apapun yang mereka boleh sharingkan Bapa berasal daripada-Mu. Urapi hati, pikiran, dan lidah mereka, agar mereka boleh sungguh Bapa memberi pencerahan kepada kami Bapa, anak-anak yang mau belajar ini, teman-teman yang saling mau belajar ini Bapa, bagaimana kami menyikapi Bapa dan menanggapi anak-anak kami, kaum muda kami dalam menjalani kehidupan mereka. Bapa kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk para kaum muda kami, mereka-mereka yang mungkin menonton acara ini, mereka yang mungkin berada di luar sana, mereka yang tidak tahu apa yang mereka harus lakukan Bapa dalam kehidupan mereka. Pimpin mereka, bimbing mereka Bapa, dan semoga
lewat semua doa kami, lewat semua percakapan kami hari ini Bapa. Kami boleh menjadi kekuatan untuk mereka. Kami boleh menjadi pilar untuk mereka. Karena masa depan gereja, masa depan dunia ini ada di tangan mereka. Kami mohon berkat-Mu Bapa untuk kaum muda kami. Dan kami mohon pimpinan-Mu Bapa untuk acara kami. Biarlah semua acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mohon berkat-Mu juga untuk semua alat-alat elektronik yang kami pakai, untuk saluran Wi-Fi yang kami pakai, Bapa. Kami berasal dari berbagai macam tempat di dunia ini. Kami mohon berkat-Mu agar semua bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Dan semua doa yang jauh dari sempurna ini, kami persembahkan kepadamu Bapa dengan perantaran Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Ibu Maria, Ibu kami, doakan kami anak-anak-Mu Bunda. Doakan kami kehadirat Putramu Yesus yang pasti akan selalu mendengarkan doa-doa permohonan daripadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Tante Yvonne, Om Yopi di unmute. Oke. Shalom. 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 Senang sekali ketemu Om dan Tante. Ya. Kita mulai sekarang. Ya, silakan Om. Saya udah menjadikan Om sebagai co-host. Ya. Selamat sore di sana ya, sore. Jam Sore dan berapa di malam sana? di sini Om. Oh. Ya, banyak juga yang datang dari Indonesia nih. Oh. Jadi tadi saya sudah mendengar percakapan ibu-ibu di sini, Bapak 1, 2, yang banyak sharing tadi, ibu-ibu. Jadi tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Bapak-bapak jangan dulu. Luar biasa. Sebenarnya begitu saya dengar ini, saya terus minder. Ini sudah pinter semua. Saya mesti belajar dari orang SF ini. Luar biasa ya. Nah, bagaimana bahwa Allah itu betul ada, Allah itu nyata. Tadi sudah dengar banyak, sebenarnya saya tinggal merekap aja ibu-ibu yang sharing sama bapak-bapak sharing tadi, tinggal merekap aja. Ya. Nah, bagaimana? Tadi sudah dikatakan harusnya begini, begitu. Saya lagi mikir, oh ini tinggal rekap, aman. aman. Tapi kita baca dulu Ulangan 11 ayat 19. Ulangan 11 ayat 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mempercakapkan kebaikan Allah, mempercakapkan sabda Tuhan, mempercakapkan pengalaman bersama Tuhan di mana saja. Makanya Coca-Cola ambil dari Ulangan 11 ayat 19. Saya lihat di mana saja, kapan saja mesti bicara soal karya-karya Tuhan. Tadi begitu kumpul langsung kan beda ya. Kalau anak-anak kecil saling ketemu, kelas berapa kamu? Kamu kelas berapa, sekolah di mana? Kalau anak SMA ketemu, ya nanti mau kuliah di mana kamu? Nanti kamu di mana? Saya di mana? Kalau mahasiswa ketemu sudah selesai, saling tanya, lu udah dapat kerjaan belum? Kerja di mana? Dan sebagainya. Ketemu ibu-ibu, bapak-bapak rohani begini, lain lagi tanya yang diomongin. Langsung ayat, langsung kebaikan Tuhan, langsung masalah yang ditolong oleh Tuhan, dan sebagainya. Ya, jadi memang
beda umur, beda yang di-sharingkan. Nah, kita sebagai orang dewasa kepada anak-anak tadi banyak disinggung. Bagaimana untuk menyatakan Tuhan itu betul ada dan kita sudah alami. Sama juga seperti yang sudah di-sharingkan tadi, selain doa, itu yang kita sharingkan firman Tuhan, kesaksian mengenai Tuhan. Ya. Tuhan Yesus kan waktu mengutus Roh Kudus, itu dalam Kisah 1 ayat 8 itu kan dikatakan, kamu akan jadi saksiku. Begitu Roh Kudus memenuhi mereka, jika Roh Kudus ada dalam kamu, kamu akan jadi saksiku. Baik di Jakarta, di SF, dimanapun Anda. Baik di kantor, di rumah, di dapur, jadi saksinya. Sampai di dapur jadi saksinya. Ya mau ngomong sama siapa? Kalau di Indonesia kan ada pembantu, ada sopir, dan sebagainya. Nah, sama siapa kita ngomong? Ya sama mereka. Ketemu orang kantor, sama mereka. Jadi perkatakanlah itu. Siang malam dimanapun ada. Nah, sekarang mau diperkatakan. Tadi Riana bilang, ya firman hari ini bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang dikatakan Tuhan, kalau kita tidak tahu apa sabda Tuhan, kalau kita tidak baca firman Tuhan, apa yang kita mau sharingkan? Kalau kita tidak mengalami, setelah kita baca, kemudian mengalami, oh ini pertolongan Tuhan, persis seperti yang terjadi dalam kitab suci dulu itu. Sekarang juga ada. Ya. Apa yang kita mau katakan? Sehingga tadi baca, renungkan, kemudian setelah renungkan, kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan pada kita sesuai dengan firman-Nya. Nah, itu apa yang kita sharingkan. Sebenarnya kalau menjadi pewarta mimbar, sebenarnya itu sangat mudah. Setelah membaca, tadi renungkan, sharingkan. Sharingkan apa? Sharingkan juga yang sudah kita alami bersama Tuhan Yesus. Selesai. Sebaliknya kalau kita membaca, kemudian mengajarkan sabda Tuhan saja, sekali lagi, saja, hanya itu, tidak tidak men-sharingkan praktek kita bersama sabda Tuhan itu baik sih, tapi masih sedikit kurang. Kalau kita tambahkan sharing kita, melek orang. Supaya Anda melek, sebelum tidur ini, saya sharingkan dulu bahwa Tuhan itu betul nyata. Tuhan itu betul nyata. Yang pernah di Jakarta, lama mungkin di Kampung Duri. Coba ada enggak yang biasa di Kampung Duri dulu? Ini ada nyamuk di sini, sudah masih pagi. Nah, itu Kampung Duri. Kalau yang tahu Kampung Duri itu tahu kan gereja kayak apa dulu dan sebagainya. Sekarang lagi dapat izin. Dapat izin oleh gubernur ini, syukur pada Allah ya, karena menteri agamanya kuat sekali. Apa yang mendapat tantangan, beritahu saya. Nah, sedang begitu saya juga ngobrol sama seorang teman di Kampung Duri, saya bilang, menteri agama lagi begitu cepat kalian masukkan IMB-nya, IMB, dan ternyata tertolong mereka ya, sekarang ada IMB. Nah, sekarang prakteknya bagaimana itu Tuhan ada. Kampung Duri itu ada kelompok doa untuk muda-mudi. Hari Senin jam 6:30. Saya bukan ajak Anda ke situ, bukan. Pokoknya itu zaman dulu sampai sekarang ada itu. 6:30 hari Senin. 6:30 malam. Nah, di situ suatu saat saya mengalami bagaimana Tuhan itu ada. Ini suatu sharing. Pada tahun 90 kira-kira itu, tahun 90, 91, Jakarta itu belum banyak pembicara untuk renungan-renungan, untuk retret-retret. Sehingga kami hampir tiap weekend itu ada retret. Retret di Puncak, retret di mana, retret luar kota, Jumat, Sabtu, Minggu, weekend dengan retret. Sehingga kami ambil hari Senin untuk hari istirahat. Ya, Tuhan Yesus istirahat pada hari Minggu, kami ambil hari Senin. Kenapa? Hari Minggu masih di perjalanan pulang, macet-macetan dari Puncak. Nah, itu.
tahun 90 kira-kira. Saya waktu itu lagi minta Tuhan, kalau engkau hadir dalam doa kami, ya seperti ibu-ibu tadi berkata ya dalam doa ya, engkau kalau hadir tolong dong Tuhan. Dulu kan engkau tidak bisu, masa sekarang bisu? Saya percaya engkau bisa berbicara Tuhan, bisa suara audible. Ya. Jadi saya percaya Tuhan itu bisa bunyi suaranya. Ya. Samuel cari kiri kanan, ya ada, dan betul Tuhan bersabda. Tuhan, saya minta dong, saya lupa siapa saya ini kok pengen tanya kayak Samuel, mau dengar suara kayak Samuel. Saya lupa. Ya, kalau saya masih ingat, saya pasti ketakutan. Bukan ketakutan, malu. Siapa kamu? Sekudus apa sih kamu kok pengen dengar suara aku, kata Tuhan. Tapi ya ini namanya muka badak aja muka tebal, minta Tuhan saya pengen dengar. Tiap pagi setelah doa pagi selesai mempertajam seperti dalam Yesaya 51 itu bagaimana setiap pagi dia mempertajam pendengaran kita. Nah, kebiasaan saya setiap pagi itu bukan kebiasaan. Saya tidak minta setiap pagi itu begitu terbangun bersyukur dan sebagainya, langsung ada doa itu berupa lagu, keluar lagu-lagu. Makanya sekali-sekali saya dapat menulis lagu baru. Tetapi menyanyikan suatu lagu, menyanyikan berulang-ulang bisa 1 jam itu sampai 1,5 jam. Jadi saya bilang, ini Tuhan, setelah doa begini, saya pengen dong dengar suaramu yang bunyi di kuping loh Tuhan. Bukan baca di kitab suci kan, wah dari Kejadian sampai Wahyu, ya syukur pada Allah Tuhan beri kekuatan kami bisa membaca. Apalagi istri saya sudah 26 kali Kejadian sampai Wahyu. Wow, luar biasa. Saya sudah ketinggalan jauh. Nah, dengan membaca itu, saya pikir sudah suara Tuhan, betul. Tapi saya pengen bunyi. Jadi setiap selesai doa saya diam, hening. Kira-kira 5 menit, 10 menit, diam. Tuhan, kalau engkau mau bicara dong Tuhan. Kira-kira 4 bulan. Setiap hari saya begitu. Tahu-tahu hari Senin, makanya saya ingat Kampung Duri hari Senin, Boda Budi. Tahu-tahu Senin pagi, bunyi dia. Bawakan 1 Petrus 5 ayat 7. Wah, langsung saya ini dia suara Tuhan yang saya minta. Padahal di situ juga langsung nyambung. Hari mau bawakan di mana? Hari ini saya libur, Senin. Sudah janji sama anak-anak mau keluar. Begitu itu saya doa. Tuhan sekali lagi dong Tuhan. Kalau suaramu sekali lagi. Bunyi lagi sekali. Dan saya ingat persis bunyinya itu suara pria gitu. Bawakan 1 Petrus 5 ayat 7. Yaitu serahkanlah segala khawatirmu kepada dia karena dia yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara kita. Nah, dengan itu saya masih diam sebentar. Kalau Tuhan masih mau ngomong, sudah tidak ada. Baik, iya. Senangnya saya keluar dari ruang doa, kering telepon masuk. Baru berdiri, kering telepon masuk. Kalau ada yang kenal Pak Yosef Teja Indra, telepon. Yuk, tolong gantikan ya. Nanti malam aku begini. Oke, siap. Saya mau ini. Saya mau. Oke. Istri saya keluar karena dengar bunyi telepon, takut ganggu. Saya doakan. Dia berdiri depan saya, dia kasih kode. Jangan. Kita mau makan. Sudah janji anak-anak mau makan. Itu Senin mau makan. Mau makan di pinggir jalan. Karena saya tidak berani makan tengah jalan, bisa ditabrak. Pengen makan pinggir jalan, kecil-kecilan gitu. Saya kasih kode diam. Karena ini lagi mau terima order bawa renungan. Bingung istri saya, aduh kok mau terima, ini Senin sudah janji keluarga, bagaimana ya? Di situ kami tiap pagi itu, nanti istri saya sharing, tiap pagi itu kumpul dengan anak-anak meja bundar. Meja makan kami, meja bundar, meja doa juga untuk bersama sebelum makan pagi, dan untuk berangkat
sekolah anak-anak waktu itu masih kecil. Keluar situ saya sharingkan apa yang terjadi tadi pagi. Ini papa cari suara Tuhan dan ternyata bunyi beneran, Bu. Bunyi bagaimana, Pak? Bunyi begini. Dan menit itu nggak ada 2 menit, 1 menit aja juga nggak ada. Berapa detik langsung dapat ordernya, bawakan di mana. Wah, gitu. Jadi kita nak makan malam di luar ya, Bapak pelayanan. Jadi, oh ya, oke, semua tenang. Lihat, kalau dari Tuhan pasti ada ketenangan, ada kelegaan, kedamaian. Kalau dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, pasti ada kegelisahan. Itu salah satu check and recheck kehendak Tuhan. Nah, masuk situ, begitu sore berangkat. 20 menit sebelum mulai saya doa di gereja itu. Mereka adakan di gereja. Yaitu di Kampung Duri di gerejanya. Yang masih tiang-tiang kayu di tengahnya itu dari rumah lama kemudian dipakai sementara. Sudah di situ, selesai doa, saya angkat kepala, amin. Sudah ada satu bapak pewarta di depan. Mudah-mudi sedang ngatur, zaman dulu overhead proyektor kan, zaman dulu sedang atur-atur. Ini sudah ada bapak satu. Begitu mereka lihat saya sudah selesai doa, anak muda datang satu. Om, nanti Om bawakan renungan ya Om. Saya bilang, itu sudah ada bapak satu. Wah, dengan begitu kasihan si anak itu. Om aja, Om kan gantikan Om Yosef. Aduh, itu aja. Bapak itu sudah duluan, tuh sudah ada di sana. Padahal mungkin saya duluan, tapi maksudnya dia sudah siap di depan dekat altar. Saya di belakang doanya. Saya menolak, tetap menolak. Sampai anak itu dengan kecewa dia mundur begitu. Bukan balik badan. Saya ingat persis mundur ya. Sudah selesai itu lagi dia mundur, belum sampai di depan. Kemudian saya diingatkan Tuhan, sombong sekali kamu. Sudah dikasih ayat, sudah dikasih pelayanan, tiba dengan selamat di gereja, sehat, siap melayani. Kok sombong sekali menolak? Saya bilang, aduh ampun Tuhan, ampun. Kepala saya kayak bengkak begitu. Aduh, bagaimana ini? Ampun Tuhan. Begitu mulai pujian, begitu mulai pujian untuk siap doa, siap renungan, berdirilah si pembicara di depan pewarta itu. Dia berdiri, kemudian dia bilang, kita hening sejenak, kita berdoa. Dia teduh sejenak, dia berdoa. Dia bilang, Roh Kudus ingatkan saya bahwa bukan saya yang bawa renungan. Itu Om Yopi yang di belakang itu. Wah, lompat saya langsung. Padahal saya sudah ingat, saya mau kesaksian aja deh Tuhan. Saya minta ampun, minta ampun, minta ampun. Saya langsung ke depan, saya sharingkan dan sebagainya. Baru tenang. Jadi Tuhan betul ada. Ya, cek and recheck, benar nggak suara dia itu? Bawakan 1 Petrus 5 ayat 7. Benar nggak dia berbunyi seperti yang saya minta? Benar, betul-betul. Cek and recheck, sudah tiba di tempat, sudah menolak pun, masih juga dapat kesempatan untuk mewartakan. Nah, untuk itu, saya mau ajak istri saya. Untuk itu menyambung bagaimana kehadiran Tuhan itu betul nyata dan bagaimana membawakannya kepada generasi lebih muda yang sekarang sedang masalah. Bukan hanya di sana masalahnya, tapi di sini juga suatu masalah. Sebentar, saya perbaiki dulu ini. Iya, supaya tidak goyang. Ya, jangan kemana-mana, nantikan yang satu ini. Yes. Shalom. Luar biasa ya, dengan Zoom kita bisa kemana-mana di seluruh dunia. Yang dari mana saja bisa bergabung. Berikan senyum dulu. Kalau di sini masih pagi, di sana sudah malam, sore, berikan senyum yang manis, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Untuk mengajarkan kepada anak-anak tidak gampang dan tidak seperti membalikkan tangan. Ayo ke gereja, langsung semua ikut ke gereja. Tidak begitu ya. Semua ada prosesnya. Saya pun mengalami seperti itu. Bagaimana cara saya ya ketika
Dulu kami memang tidak pernah baca firman, ke gereja ya sebagai kewajiban, nggak ngerti, nggak percaya lagi kalau ada mujizat ya. Itu saya. Tetapi ketika saya mengalami kasih Tuhan, jadi saya mengalami mujizat karena disembuhkan oleh Tuhan ya lewat sakit kaki pada saat itu, saya sungguh-sungguh percaya. Jadi ketika saya mengalami kasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya mulai berubah. Karena ketika saya sakit itu saya bilang, Tuhan saya mau baca firman, saya mau puji-pujian setiap hari, karena Engkau bertakhta di atas puji-pujian, dan ketika saya disembuhkan, Tuhan saya mau seperti semut. Semut, itu kalau kita makan coklat, kemudian jatuh, yang datang siapa? Nggak laler, nggak gitu suka coklat ya. Yang datang pasti semut. Semut kalau dia berjumpa dengan yang manis, dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, dia nggak kemana-mana. Lalu dia bilang, kalau coklatnya besar, ayo semuanya aja. Coklatnya besar, banyak. Kita rame-rame makan. Itu semut. Ketika mengalami yang manis, merasakan yang manis, dia pulang ke rumahnya. Kita pun demikian. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, ketika kita merasakan manisnya hidup ini bersama dengan Tuhan, kita juga rindu anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya kan? Orang-orang di rumah kita, saudara-saudara kita merasakan apa yang juga kita alami. Seperti semut tadi kan, bagi-bagi, jangan pelit. Sehingga bagaimana cara kita mengenalkan Tuhan kepada anak-anak? Saya beri ada 3 M. M yang pertama yaitu memberi teladan. Memberi teladan apa? Bukan hanya materi. Kita beri teladan bukan, oh ya aku nih kasih kamu semua apa yang kamu mau aku beri. Tapi kita beri waktu, kita beri perhatian, kita berikan kasih, dan kita berikan juga tenaga kita. Sehingga apa yang saya lakukan ketika, tadi kata Yopi kan, apa sih yang dilakukan di meja bundar itu? Jadi saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, saya rindu supaya anak-anak saya juga boleh mengalami. Saya rindu untuk bisa berdoa bersama yang tidak pernah saya lakukan. Nggak pernah tuh lakukan doa bersama gitu, nggak pernah. Jadi masing-masing aja. Anak-anak mau berdoa apa enggak ya saya nggak tahu gitu ya. Tapi itu yang saya alami. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya kepengen supaya kami sekeluarga tiap hari bisa berdoa bersama. Tapi saya nggak tahu jam berapa Tuhan. Jadi saya bawa dalam doa, saya katakan jam berapa ya Tuhan kami bisa berdoa bersama setiap hari berkumpul. Saya berdoa, dulu kan masih baru, nggak tahu juga suara Tuhan, bahkan saya dulu tidak percaya kalau ada hamba Tuhan mengatakan, saya dengar Tuhan mengatakan begini. Logika saya langsung jalan. Nggak mungkin. Gimana caranya Tuhan bicara dengan manusia? Bohong. Itu saya. Tapi setelah kita terjun dan belajar, ternyata yang namanya doa itu kan dialog. Kalau dialog kan berarti 2 arah. Kita ngomong, Tuhan juga ngomong. Ya, tinggal bagaimana caranya Tuhan ngomong pada tiap orang masing-masing lain-lain. Jadi ketika suatu pagi saya berdoa, kedengaran suara 6 pagi. Lalu saya dalam hati, nggak mungkin Tuhan jam 6 pagi. 6 pagi itu anak-anak lagi repot. Mau mandi, mau makan, mau sekolah. Lagi suruh berdoa lagi, mana mau. Pikiran saya kan. Lalu Tuhan, dalam hati saya ada suara lagi. 6 pagi, 2 kali. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau ini memang suara daripadamu, ketika saya nanti kasih tahu pada anak-anak, mereka tidak menolak. Berarti ini dari Tuhan. Kalau mereka menolak, berarti ini bukan dari Tuhan. Jadi mesti doa lagi gitu. Jadi ketika saya panggil anak-anak saya katakan, mulai besok, kalian bangun 15 menit lebih pagi, karena kita akan doa dulu, kemudian baca firman sedikit, baru berangkat sekolah.
Langsung mereka katakan, iya, Ma. Jadi anak saya waktu itu kelas 3 SD dan 5 SD. Sampai yang besar lulus SMA, kami baru stop. Jadi kira-kira selama 8 tahun. Stop karena apa? Yang besar sudah tidak usah bangun pagi lagi, kan udah kuliah, ya, jamnya sudah berbeda. Nah, itu yang saya lakukan. Tapi saya tahu apa yang ditabur, itulah yang akan dituai. Ya, kita menabur firman Tuhan setiap hari, itu tidak akan kembali dengan sia-sia dalam hidup anak-anak dan cucu-cucu kita. Ya, saya juga kemudian ketika anak saya married, dia sejak masih dalam kandungan babynya itu udah berdoa. Jadi anaknya diajak, yuk kita berdoa, belum ada namanya kan, yuk kita berdoa sama-sama itu sampai lahir. Dan ternyata cucu saya namanya Markus itu setiap malam harus dibacain, diceritain firman Tuhan. Kalau nggak bisa tidur. Sampai umur 8,5 tahun. Jadi buku Alkitabnya itu ada banyak banget. Jadi kalau saya pergi misalnya ke SF, mana ya, LA, dia udah oleh-olehnya, Oma beliin Alkitab. Saya ingat banget waktu itu dia minta, Oma beliin aku Alkitab yang warnanya gold, katanya, warna emas. Jadi, waduh, di mana carinya warna emas? Ternyata saya dapat di seminari di LA, ada toko buku kecil, ada yang gold. Jadi saya belikan. Jadi dia punya kira-kira 10 Alkitab bergambar ya sekarang ini. Nah, dia hanya mau sampai umur 8,5 tahun. Saya juga bingung ya. Dulu saya bilang, Tuhan, saya aja nggak bisa loh seperti dia. Setiap malam sebelum tidur baca Alkitab, diceritain Alkitab. Saya belum tentu bisa seperti itu karena saya bacanya pagi biasanya. Nah, tapi dia bisa lakukan itu. Tapi ketika sudah 8,5 tahun, ketika diceritain, dia nggak mau lagi. Karena apa? Dia bilang, udah tahu. Ya namanya cerita kan, ya nama 8,5 tahun diceritain tiap malam, ya pasti sudah hafal dia ya. Jadi kalau diceritakan, Tuhan Yesus menghardik angin ribut di laut, udah tahu. Tuhan Yesus menyembuhkan wanita pendarahan, udah tahu. Jadi dia nggak mau lagi, karena dia pikir dia sudah tahu. Nah, itu sampai umur 8,5 tahun. Lalu, apa yang kami lakukan setelah itu? Disuruh baca, ya nggak mau. Tapi kami doakan, kami selalu katakan, kalau sekarang dia sudah bisa nyetir ya, kalau kamu, opanya selalu bilang, kalau kamu mau jalan, apa yang harus dilakukan? Opanya bilang, dalam hati kamu berdoa. Opanya ingat, opanya selalu katakan, apa yang dalam hati? Ya, Opa. Katanya. Jadi dia tiap kali mau pergi dalam hati dia berdoa. Suatu hari dia pergi jalan-jalan dengan temannya ke Bali. Ketika mau pulang, itu kejadian pesawat jatuh. Ya, ada pesawat yang jatuh. Nah, itu 2 hari kemudian mereka mau pulang. Ketika pulang, ada temannya yang takut sekali. Lalu dia bilang sama Markus, Markus, kenapa kamu tenang-tenang saja? Kenapa kamu nggak takut? Dia kasih lihat salib. Dia pakai salib. Dia gini. Lah kenapa katanya? Ada Tuhan katanya gitu. Dan dia juga sungguh tidak takut karena apa? Sebelum dia pergi ke Bali, ngaku dosa. Jadi lucu, cucu saya suka, Oma aku mau ngaku dosa. Ya, jadi kita datang ke misa pagi-pagi kan setelah selesai dia ngaku dosa. Dia baru selesai ngaku dosa sebelum berangkat ke Bali. Jadi dia katakan, saya tidak takut. Nih ada Tuhan Yesus. Dan dia juga merasa, aku udah ngaku dosa gitu ya. Jadi dia nggak takut. Jadi temannya itu bingung sekali. Tapi itulah, saya percaya firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Makanya kita harus menabur. Kalau kita tidak pernah menabur, bagaimana kita mau menuai? Tidak mungkin. Ya. Jadi sejak dini kalau masih kecil itu lebih gampang. Kalau sudah dewasa memang mereka udah punya pikiran sendiri, udah punya apa rencana sendiri, itu lebih sulit. Tetapi tidak ada yang mustahil. Kalau kita bayangkan kita saja nih yang ada di sini, umur berapa kita baru mau dekat dengan Tuhan? Saya umur 35.
baru dekat dengan Tuhan. Ya, jadi tidak ada kata terlambat itu. Jadi kita yang ke-1 kita memberi teladan. Teladan hidup kita. Tidak mungkin kan seperti tadi Riana bilang, nggak ke gereja, tapi mau suruh anaknya ke gereja. Nggak ada teladannya. Kita mau suruh anak kita baca firman Tuhan, kita sendiri tidak baca, nggak bisa. Kita mau suruh ke gereja, kita sendiri tidak ke gereja, nggak bisa. Jadi kita memberi teladan. Saya juga memberi teladan ketika anak-anak kan biasanya kan karena pergaulan, kadang-kadang mau nyoba-nyoba, mungkin temannya cerita, pokoknya kamu kalau dimarahin kamu ngambek aja. Jadi mulai ngambek ya, mulai mukanya cemberut gitu. Saya panggil, pernah nggak lihat papa dan mama ngambek? Nggak pernah. Ya udah, di sini nggak ada ngambek-ngambek. Nggak berani ngambek. Mungkin karena cerita dari teman-temannya kan. Lalu suatu hari kalau dimarahin, banting pintu. Saya panggil. Saya bilang, pernah nggak kamu lihat papa dan mama banting pintu? Nggak pernah. Ya udah. Hal-hal kecil kita ajarkan. Kemudian saya ajarkan juga berdoa. Memberi teladan dengan berdoa. Saya diketawain sama anak saya ketika suatu hari kami pergi, kemudian cari parkir susah. Lalu saya berdoa. Saya bilang, nih, kalau lagi susah begini, kita berdoa. Minta parkir. Anak saya bilang, mama ini ada-ada aja. Masa sih minta parkir? Ya nggak apa-apa lah. Minta sama Tuhan kan, habis gimana kalau nggak ada parkir? Tuhan beri parkir persis yang bagus banget. Dia sudah lihat ya, tapi dia tidak percaya. Ketika dia sudah besar, bisa nyetir sendiri, Tuhan kasih pengalaman. Dia nyetir, kemudian ke mall, putar sana, putar sini, nggak dapat parkir. Dia ingat, apa yang ditabur itu sekarang dia mau tuai. Oh iya, mama pernah bilang kalau nggak ada parkir, doa. Dia doa. Begitu dia doa, dia dapat tempat yang bagus. Mulai dari saat itu dia sungguh percaya. Kuasa doa sungguh amat luar biasa. Jadi dia sungguh-sungguh percaya apa yang kita sudah beritahu dengan memberi teladan hidup. Ya, kalau dia lihat kita nggak benar hidupnya, ya nggak mungkin. Misalnya kita bilang, kamu jangan minum-minum, padahal kita minum-minum. Kamu jangan judi, padahal orang tuanya judi. Itu teladan. Kemudian yang kedua, M kedua, memberi pengajaran. Yosua 1 ayat 8. Coba, ada yang baca Yosua 1 ayat 8? Yosua 1 ayat 8. Riana mungkin bisa baca Yosua 1 ayat 8. Udah ketemu, Riana? Ya, siapa saja yang ketemu duluan? Siapa duluan aja. Aku dulu ya. Silakan. Yosua 1 ayat 8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terima kasih. Jadi tadi kan dalam ulangan juga sudah dibilang ya, ajarkan supaya kita berhasil dan beruntung. Jadi itu kita harus memberi pengajaran. Sejak saya mengalami kasih Tuhan, kemudian kami mulai masuk dalam pelayanan, saya mengajak anak-anak saya. Nggak mungkin kan kita suruh duduk diam, kamu dengerin 2 jam ya. Kalau ada PD 2 jam duduk sama orang-orang tua, lalu firman juga untuk orang tua, kamu duduk di situ. Nggak mungkin kan? Dan anak-anak pasti tidak mau ya. Jadi apa yang kami lakukan? Kami suruh mereka nari, belajar nari. Ya, belajar nari, belajar main tamborin. Nah, ketika kami pelayanan, ya mereka bisa ada puji-pujian, mereka main tamborin. Lalu mungkin satu lagu, puji-pujian, mereka nari. Jadi mereka ikut ambil bagian. Ketika nanti ada retret atau ada apa, dulu kami ada kolintang, main kolintang, mereka juga anak-anak juga kami ajarkan main. Jadi anak-anak yang main kolintang.
Jadi dengan demikian mereka juga terlibat. Kalau kita tidak pernah menabur, mereka nggak tahu, papa mama aja lah, ngapain kita. Jadi kita ajak ya, sehingga mereka juga mengalami kasih Tuhan dalam kehidupannya. Nah, lalu yang ketiga yaitu kita memberi kesaksian hidup. Tadi saya udah dengar tadi ada yang bilang memberi kesaksian hidup, ya itu benar. Memberi teladan ya kan, memberi kesaksian hidup. Nggak bisa menuntut anak-anak untuk berubah, tapi kita sendiri tidak menunjukkan perubahan hidup. Saya ketika anak-anak kecil, anak saya yang kecil itu agak sedikit nakal. Saya bawa dalam doa. Saya katakan, Tuhan rubah dia supaya menjadi baik. Terus saya doakan. Suatu hari dalam hati saya ada suara. Bukan dia yang harus berubah. Kamu yang harus berubah. Saya kaget banget loh dengar suara itu ya. Saya bilang, Tuhan, saya kan nggak nakal. Yang nakal kan anak saya. Kenapa saya yang harus berubah? Protes ya sama Tuhan. Maksudnya, saya nggak nakal, kok saya yang harus berubah? Tuhan katakan, adakah kasih di dalam engkau melayani anakmu? Karena dia suka nakal, saya suka marahin, suka pukul. Ya itu maksudnya nggak ada kasih. 1 Petrus 4 ayat 8. Ya, jadi kasih menutupi banyak sekali dosa. Tanpa kasih, kita seperti gong yang berbunyi, tong kosong berbunyi nyaring. Jadi kita sungguh-sungguh harus memberikan teladan. Jadi mulai saat itu saya rubah doa saya. Enggak minta lagi dia untuk berubah, tapi saya minta, Tuhan rubah saya. Supaya saya penuh kasih, supaya saya ada perhatian, supaya saya tidak marah-marah. Enggak gampang loh ya bilang enggak marah-marah. Kita lihat anak kita ada salah dikit, kita udah emosi. Enggak gampang, tapi itu proses. Dan pasti bisa bersama dengan Yesus. Jadi saya minta, Tuhan engkau rubah saya. Supaya saya bisa melayani dengan baik. Dan itu yang saya lakukan. Dan itu juga yang kita mau berikan pada anak-anak kita. Bahwa perkataan kita, perbuatan kita mencerminkan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Kalau misalnya anak-anak marah-marah, Yopi biasanya manggil. Pernah nggak lihat papa mama teriak-teriak, marah-marah, ribut? Nggak pernah. Berantem. Ya udah, jangan lakukan. Semuanya itu proses, ya. Tidak seperti membalikan tangan tadi saya katakan. Kita semua diproses dan kita semua punya masalah, punya problem masing-masing. Nggak mungkin kita bilang, oh kayak gini harus begini caranya. Tiap anak itu kita didik juga caranya lain-lain. Ya kan? 1 anak, 2 anak, 3 anak, 5 anak, itu lain semua caranya. 1 kasar, dikasarin bisa, yang 1 dikasarin aja udah nangis. Belum dikasarin udah nangis. Jadi lain-lain. Nah, kita yang harus tahu. Dan kita minta pada Tuhan. Tuhan berikan hikmat apa yang harus kita lakukan. Anak saya dulu sering suka bohong ya. Bohongnya gini. Kalau ulangan jelek kan harus ditanda tangan nih. Kalau di sini orang tua ya. Harus tanda tangan. Dia nggak minta tanda tangan, tapi dia umpetin. Rumah saya bertingkat dulu, jadi dia umpetin di atas. Karena dipikir, mama pasti nggak pernah naik ke atas. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan suruh saya naik ke atas. Saya bilang, Tuhan ngapain nih naik ke atas? Nanti Tuhan beri hikmat lagi, kita udah sampai di atas, buka nih laci ini. Begitu buka laci, ada ulangannya. Yang dia tidak mau tanda tangan, tapi diumpetin. Tiap kali berbohong selalu ketahuan. Sehingga saya bilang, keluar dari rumah, papa dan mama tidak tahu apa yang kalian lakukan. Tetapi ada sepasang mata yang selalu melihat apa yang kalian lakukan. Nah, mengenai memberi kesaksian hidup, dalam Yohanes 15, tolong ada yang bacakan lagi, ayat 26 dan 27.
Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Ya, ada yang dapat? 15, 26, 27. Yohanes 15, 26 dan 27. Oke, Yohanes 15, 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi, tetapi kamu, ya berarti kita semua harus bersaksi. Itu sudah perintah Tuhan. Semua kita harus bersaksi. Saya ketika dapat ayat ini, saya sedang doa, kemudian saya dapat ayat ini. Setelah saya dapat ayat ini, saya dulu belum masuk dalam pelayanan memberitakan firman, itu belum, ya. Jadi Tuhan katakan ambil pensil, ambil kertas, tulis apa yang kau alami bersama dengan aku. Waktu itu saya mengalami kesembuhan ilahi, kan, sembuh dari sakit kaki. Dalam hati, ngapain ditulis? Saya udah tahu kok, orang saya alami, saya udah hafal, nggak usah ditulis. Tapi karena saya digerakkan tulis, saya tulis. Tulis, selesai, udah saya lipat, saya taruh di Alkitab. Maksudnya, ya saya nggak tahu buat apa gitu, Tuhan mau apa, saya nggak tahu, tapi saya ikutin aja. Sore-sore malam, selesai dalam satu persekutuan doa, seseorang datang. Ivon, nanti tanggal sekian kamu bersaksi ya. Saya waktu itu belum berani untuk bersaksi. Karena saya orangnya kan dulu takut banget demam panggung. Nanti kamu bersaksi ya tanggal segini. Mau bilang enggak, takut. Kenapa? Loh, tadi pagi udah disuruh tulis. Maksudnya kalau kamu takut ya kamu baca aja gitu kan. Jadi saya terima. Mulai saat itu saya percaya. Roh Kudus akan membimbing kita. Roh Kudus akan membimbing kita untuk juga kita mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita, yaitu dengan 3M tadi, memberi teladan, memberi pengajaran, memberi kesaksian hidup. Ya, lebih dulu berubah. Jadi jangan menuntut anak kita dulu berubah, kita dulu berubah, Tuhan pasti menyertai. Jangan kemana-mana, ada lagi satu lagi ini. Nah, tidak akan lebih 1 jam lagi. Satu sharing. Tuhan sungguh hadir ya. Tidak lama-lama. 2 tahun yang lalu, persisnya akhir Februari, menjelang awal Maret. Nah, bisnis anak saya membawa Ciara ke Holy Land. Saat itu sudah mulai Wuhan mulai dengan COVID. Orang yang ke Israel diteriaki, "Hei, corona. Dilihat muka Asia, corona. Kamu bawa corona ke sini." Sudah mulai begitu. Nah, begitu itu adalah rute terakhir dari sebelum COVID. Begitu mau masuk lewat dari Mesir mau masuk ke sana, itu sudah mau ditutup rupanya. Israel sudah berhati-hati dengan corona, sudah berhati-hati karena ada 2-3 orang kena di Bethlehem. Rupanya ada hotel di Bethlehem kedatangan orang dari Rusia. Nah, coba bayangkan, Rusia sudah masuk, ada corona di situ. Mereka sudah berpikir mau tutup, sedang rapat-rapat begitu, dan melihat keadaan dunia. Kami, rombongan terakhir itu mau masuk. Begitu mau masuk, baru tahu aturan lagi. Jika aturan Israel itu kalau keluarkan aturan tuh bisa keluarkan ini malam, besok dia umumkan selesai. Bahwa kalau ada yang pernah ke Mesir 2 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelum tanggal itu, di bawah 2 minggu berarti tidak boleh masuk Israel. Nah, ini rupanya masuk dari perbatasan Yordania, mau masuk Israel. Tour leader kami baru saya ingat, astaga, dia baru 1 minggu lebih baru pulang dan lewat Mesir. Saya telepon dia juga baru ingat, sedangkan dia sudah di Yordania, sudah mau masuk. Saya bilang doa, begitu mau masuk perbatasan bordernya Israel,
Saya bilang, stop semua yang ada di kantor. Stop kerja. Sekarang berdoa, berdoa, dan berdoa. Semua diam, tidak boleh kerja. Berdoa. Anda tahu yang terjadi. Singkatnya, masuk dan lolos semuanya. Lolos semua, masuk semua. Saya tanya pada si driver di sana, bagaimana sudah masuk? Masuk, sudah mulai lewat, sudah mulai kami jemput, sudah naik. Bagaimana? Selalu saya cek, bagaimana? Sekarang tinggal tour leadernya. Aduh, saya bilang, tinggal tour leadernya ke bagaimana ini? Doa terus, saya bilang. Begitu selesai, masuk. Bagaimana? Sudah, sekarang dia sedang jalan. Mau bawa koper, masuk ke bus kita. Wah, saya bilang tepuk tangan. Dia sudah lolos. Sampai di bus dia, saya tanya, bagaimana kamu kenapa bisa lolos dan sebagainya. Dia nggak bisa ngomong lagi, diam dan nangis terus. Ya sudah, saya bilang nangis dulu, selesai deh. Setengah jam lagi baru dia mulai cerita. Tahu nggak? Begitu dilihat capnya Mesir, itu kan tanggal 17. Bulan apa itu? Tanggal 17 Februari, misalnya. Tanggal 17. Terus saya mau bilang apa? Saya bilang, ya berdoa saja waktu itu kan. Iya. Begitu si orang Yahudi ini nggak bisa baca bahasa Arabnya, tulisan Arab. Jadi dilihat-lihat, ya sudah lewat. Katanya, ini tanggal 27 katanya. Tanggal 17, bukan tanggal 27. Jadi sudah dari tanggal 17 dia masuk, bukan tanggal 27. Padahal dalam tulisan Arab itu rupanya itu 17. Tapi yang dia lihat adalah 27. Oh, barusan 17 bukan 27. Jadi sudah lama. Sudah lebih dari 2 minggu. Masuk. Aduh, dia nangis dan dia berterima kasih. Saya bilang, tahu nggak, satu kantor semua berhenti kerja. Kamu lagi di dalam border 1 jam itu. 1 jam dia di situ, ditanya-tanya dan sebagainya, dan lolos. Lihat, Tuhan sungguh nyata. Nah, ini oleh anak-anak muda, orang muda di kantor semua, mereka bisa mengalami. Setiap mereka sekarang sudah mulai mereka gerak lagi. Apapun sedang mereka lagi kesulitan, saya bilang doa. Ya, bertemu dengan tamu yang begitu aneh, saya bilang doa. Nah, kembali tadi sudah di-sharingkan. Kalau bapak ibunya nggak ke gereja, bagaimana anak mau ikut? Kalau bapak ibunya brengsek, bagaimana anak mau jadi bagus? Teladan. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan beri kami kemampuan untuk menjadi teladan pada anak-anak. Nomor 1, untuk ingat Tuhan terus, andalkan Tuhan. Dan yang kedua, lakukan itu. Bukan omong doang, bukan NATO. Sorry, tersinggung NATO ya. Jangan tersinggung ya, NATO. Andy. No action, talk only. Di mimbar boleh dia bilang begini begitu, tetapi tidak melakukannya. Nah, di sini bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan, anak-anak mengikut kita, termasuk juga saya bersyukur pada Tuhan, satu kata kasar pun, apalagi kata kebun binatang kepada istri dan istri kepada saya, nggak pernah ada. Sehingga kami nggak pernah mau ribut, mau berantem. Karena apa? Roh Kudus ada pada kami, memberi kedamaian, kelegaan. Jadi tiap ada kesal, mau ribut, mau ini, ingat Roh Kudus pada kita itu, Roh Kudus manis dan lembut. Ya, dia punya buah roh yang dia berikan pada kita, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, oke. Jadi kita jadi teladan dan kita mau menjadi pelaku firman itu. Ya, mungkin ada yang mau tanya jawab, kami bisa jawab, syukur. Kalau nggak bisa jawab, tanyalah pada Roh Kudus. Karena kami tidak serba tahu. Terima kasih banyak Om dan Tante. Nah, buat teman-teman yang orang tua nih, notabene orang tua, ada pertanyaan buat Om dan Tante. Saya rasa Om dan Tante udah merangkumnya dengan luar biasa banget ya. Dan memberi jawaban untuk semua yang kita pertanyakan, yang kita kayak tadi Om bilang udah diberi ini dikasih summary ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita.
Jadi terima kasih Om dan Tante untuk sharingnya, ya, sharing kehidupan. Siapa teman-teman yang mau bertanya nih, orang-orang tua nih yang mau bertanya tentang problematik kalian dengan anak-anak setelah mendengarkan apa yang Om dan Tante sharingkan? Silakan. Yang mau tinggal buka layar kalian dan bertanya. Kalau nggak berani, tulis di kolom chat. Nanti saya bacain. Silakan siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, Andy mau sharing. Kalau soal kalau Tuhan itu ada, ya saya lihat dari hal-hal yang kecil ya. Kayak Tante tadi barusan ngomong tentang parkir. Saya kalau selalu parkir, selalu saya berdoa. Doa minta parkir. Walaupun istilahnya Tuhan memberi 5 blok dari tempat yang saya pergi, puji Tuhan. Gitu loh. Saya sikapnya asal diberi parkir aja, udah puji Tuhan. Ya. Banyak kan dapat parkir di depan tempat yang saya pergi itu. Ya banyak kan. Saya teman juga sikap saya juga kalau saya dapat 5 blok, 6 blok, berapa blok, saya jalan puji Tuhan yang tetap. penting dapat. Dapat gitu loh. Kadang-kadang udah nggak ada ini kalau ada sebagian tempat tidak ada tempat yang ini. Saya rasa kadang-kadang mulai dari hal yang kecil gitu ya. Dari hal yang kecil yang kita membiasakan kalau Tuhan itu ada ya. Tapi walaupun begitu pun kadang-kadang saya juga kayak berapa saat yang lalu saya suka kayak bersungut-sungut gitu loh. Saya cuma bersungut-sungut. Saya bilang salah apa saya bilang. Saya bilang saya mesti joy ya kan. Hidup dalam Tuhan mesti ada joy kan. Jangan bersungut-sungut gitu ya kan. Saya bilang kenapa saya nih? Saya bilang langsung diam udah. Saya bilang ke diri sendiri, syarap gitu loh. Udah, stop. Gitu. Saya bilang ke diri sendiri, nggak boleh begitu. Kenapa saya begini? Saya bersungut-sungut sendiri gitu. Kenapa saya nih? Gitu. Jadi saya langsung disadarkan untuk nggak boleh begitu gitu. Jadi ya itu sebab praktis juga sih ya. Selalu praktis dan praktis ya. Kadang-kadang kalau susah kita banyak hal-hal yang kita alamin udah alamin begitu ini ya. Kadang-kadang kita tetap lupa kalau Tuhan itu ada gitu loh, ya kan? Gitu aja. Ya, dan Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita kalau kita nggak pernah berjalan sendirian. Salah satu saya jadi Katolik juga, karena waktu itu saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan ada, beri aku tempat, maksudnya bukan sewa gitu ya. Jadi istilahnya kita bayar mortgage gitu ya, tempat tinggal gitu, bukan nyewa gitu ya. Beli aku tempat, walaupun saya nggak pernah ngarepin. Yang penting itu punya kita. Iya gitu loh. Jadi dan Tuhan kasih yang nggak bisa saya bilang wah. Tuhan kasih luar biasa. Luar biasa. Di luar dugaan. Terus Siriana langsung bilang, ayo udah janji kapan mau dibaptis. Waktu itu tahun itu ikut RCIA udah telat. Jadi tahun depannya baru ikut RCIA. Dan saya selalu bilang gitu, saya Katolik tetap Katolik. Ya. Jadi dia ngetes apakah Tuhan ada. Iya, ada. Dan Tuhan menunjukkan dirinya kalau dia ada. Walau kadang-kadang ya kita suka nggak apal gitu ya, bagaimana bisa gitu ya. Tapi tetap ya penting, makanya dengan doa dan baca firman itu penting. Karena itu mengingatkan kita selalu gitu ya. Kalau nggak kita akan terpental jauh kalau dengan masalah segala macam. Pasti. Ya. Aku mau tanya sama sekali. Bu Dede. Dah Tante Yvonne, Om Yop. Masih ingat Dede nggak? Kayaknya saya dulu pernah kenal deh. Udah lama sekali. Saya dulu temenan sama Monik sama Tante Shan di deket Majestic. Enggak ya? Enggak. Salah. Oke, salah kalau gitu. Saya ini dari kayak tadi itu kesaksian Tante Yvonne sangat-sangat memberikan pencerahan buat kita ya. Kebetulan dulu waktu anak-anak masih kecil SD, SMP, tiap kali kita ajak malam berdoa sebelum tidur. Sebelum makan kita ajak berdoa, Tuhan berkati makanan kami gitu ya.
Tapi makin lama makin gede, mereka nggak mau ikut lagi. Udah nggak apa, entah gimana ya. Kita tuh nggak yang mungkin kita kurang setia ya di dalam perkara kecil, yang kecil-kecil kayak gitu ya. And then udah gitu karena kita juga sibuk ya, selalu ada deh kita sibuk ini itu sehingga kadang-kadang hal-hal yang kecil kita agak ribut sedikit juga sama suami. Cuman nggak sampai maki-maki gitu ya. Dan tapi penyertaan Tuhan itu tetap ada gitu ya. Di dalam kayak tadi cari parkir itu saya alami juga. Anak sekolah kita alami juga. Terus kasih kesaksian kepada anak, kita bilang tuh loh Matt, kalau kamu perlu apa-apa kamu berdoa. Dia kehilangan dompet. Besokannya ada orang datang ketok pintu, dompetnya dipulangin. Terus aku bilang, Tuhan sangat mendengar doa kita. Tapi walaupun begitu, saya belum gimana ya, kayak kita masih tetap pergi gereja setiap minggu. Tapi anak itu gimana ya, masih enggak ada dalam keinginan dari sendiri gitu loh. Makanya aku bilang kayak saya sama suami bilang kalau itu tidak datang dari dalam, kita paksa-paksa malah jadi backfire gitu loh. Akhirnya kadang-kadang aku bilang gini, iyalah Den, Mama tambahin $5 deh uang sakunya kalau pergi gereja gitu. Supaya dia mau datang gereja gitu. Nah, terus pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan ini untuk supaya selain berdoa sama ke gereja setiap hari, supaya anak-anak ini juga punya kerinduan gitu loh. Baca Alkitab juga enggak. Iya. Mudah-mudahan nggak terlambat ya. Soalnya anak-anak saya sekarang udah gede-gede. Udah 20-an. Jadi, what do I have to do? Dengan Ibu siapa? Dede. Bu Dede ya. Saya ini bukan mau ngajarkan, tapi ada cara kecil sederhana ya, mungkin bisa dicoba. Yaitu tadi sudah bagus sekali ada pancingannya kan, tambah $5 ya. Belum dapat tambah $20 kayak lagi tender. Tapi itulah yang memang salah satu cara. Nah, kalau saya ini anak kan sudah besar, mereka sudah sendiri, tapi ada cucu di sebelah rumah kadang-kadang malas gereja kan, keadaan sekarang ini kan. Nah, ada salah satu pancingan saya untuk mendekatkan diri ke gereja untuk sakramen tobat misalnya begitu. Sebagai syarat, kalau dia mau ikut pergi sama saya ke luar negeri, ada syaratnya, yaitu apa? Ingat dulu nak, kamu tuh terbang ke Bali. Anak-anak lain, dia teman ber-6, ber-7 berangkat ke Bali waktu itu, cerita tadi itu. Ketakutan. Kamu ketakutan enggak? Enggak. Karena apa? Iya, sudah ngaku dosa. Maksudnya kalau pesawat terjun ke laut pun, saya sudah beres. Saya bersama Yesus, saya ini apa? Sudah kudus lah. Itu kan ini singkatnya mereka dalam pelajaran agama waktu kecil. Jadi syaratnya mau ikut pergi sama opa, oma, boleh. Syaratnya itu. Sakramen tobat. Kemudian ada juga cara kecil, yaitu mau ke gereja. Ini ada bakmi enak di sana. Bakmi ya enak banget. Mie baru nih. Tolong antarin. Oh, anak muda itu senang banget baru bisa nyetir mobil. Suruh bawa mobil kita, dia nyetir. Senang banget. Kenapa? Selain dia ngantar, nanti pulangnya ada bakmi. Yes! Nah, itu kira-kira begitu. Tapi saya nggak tahu kalau di Amerika. Bilang mau makan bakmi, dia bilang saya sih burger kalau ada. Tapi kembali, ini cara kami yang sederhana. Tapi nomor satu, yang tadi teladan. Bu Dede juga sudah bilang, Riana dan teman-teman sudah bilang bahwa kalau mama papanya enggak begitu, bagaimana dia? Mau ke gereja begitu, demikian mama papanya tidak mengandalkan Tuhan,
dia juga mengandalkan yang lain. Ya, coba ini Ibu akan. Aku tambahin sedikit ya. Memang anak-anak itu tidak gampang untuk diajak ya untuk beribadah ya. Apalagi mereka kan ada dunianya sendiri ya. Tetapi saya mengajarkan lewat doa. Jadi saya bilang gini, kalau kamu ngalami apa-apa, kamu doa. Nah, suatu hari anak saya waktu itu udah kuliah, dia sebenarnya saya nggak kasih, dalam hati nggak kasih untuk dia pergi ke kampus untuk kuliah. Karena waktu itu lagi ada peristiwa Semanggi, yang tembak-tembakan itu mahasiswa. Jadi saya pikir, aduh itu kan tempatnya di Atmajaya. Nah itu dia kuliahnya di situ. Dalam hati maunya jangan gitu kuliah. Tapi dia kepengen kuliah. Waduh, jadi ya udah saya doa saja. Ternyata benar apa yang terjadi. Ketika dia terjadi kejadian itu, dia ada di dalam kampus. Kemudian dia waktu itu setir sendiri. Lalu dia bilang, "Mah, ketika kejadian itu aku cepat-cepat mau pulang. Kemudian aku cepat-cepat berdoa. Mobilku yang terakhir keluar dari kampus. Tapi dia masih dapat tembakan, tapi pelurunya yang peluru karet, bukan peluru beneran. Jadi mobilnya atasnya itu ada bekasnya gitu. Tapi di situ dia katakan, saya benar-benar berdoa Tuhan supaya saya bisa keluar. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi kalau dia tidak keluar. Jadi saya selalu mengajarkan doa. Jadi mungkin kalau anak-anak udah remaja gitu, mungkin nanti kalau putus pacar atau apa, berdoa. Saya juga ketika anak saya putus pacar apa, dia cerita, saya bilang berdoa. Nanti Tuhan pasti beri yang lebih baik. Nah, sekarang saya beritahu juga ketika anak-anak masih remaja-remaja gitu, dulu zamannya kan di kamar tuh ditempelin gambar-gambar. Kalau gambar-gambar yang bagus-bagus itu masih enak dilihat ya. Tapi kan anak-anak teenage begitu kan, wow, yang rambutnya kayak apa gitu ditempelin semua di dinding. Saya bilang pada anak saya, coba kamu tempelin yang kayak gini masih nggak apa-apa. Tapi yang ini ngeri deh, serem deh. Mama sih nggak tahu, ini kan lagi zamannya. Teman-temanku juga kamarnya begini semua. Waduh, ya udah saya bawa dalam doa. Terus saya berdoa, Tuhan saya nggak damai nih kalau masuk kamar anak-anak gambarnya kayak gini. Itu saya berdoa lama juga. Suatu hari dia sendiri yang bilang, "Ma, ini gambar-gambar angkat aja." Saya bilang, yang ini yang Mama angkat ya, yang ini. Enggak, angkat aja semua. Waduh, saya cepet-cepet suruh pembantu angkat semua. Terus mau apa? Ya ganti aja Mama mau kasih gambar apa. Ya saya kasih gambar yang bagus, yang di bawahnya kecil ada ayatnya gitu. Itu kuasa doa. Jadi ketika anak-anak kita mengalami kayak parkir, oh dia mengalami. Cucu saya juga sekarang begitu. Saya udah bilang, kamu kalau kesulitan parkir kamu berdoa ya. Iya katanya gitu. Jadi kalau dia mengalami, lama-lama dia pasti akan ikut Tuhan. Nggak usah takut Bu. Ada waktunya nanti Tuhan akan memanggil. Lihat aja kita umur berapa baru datang pada Tuhan ya kan? Jadi jangan takut, yang penting kita bawa dalam doa supaya anak-anak jangan lari dari Tuhan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya sama Tante Ivon? Ya, boleh ya. Pak, silahkan. Bertanya ya. Ya Tante ya, sama ya. Om. Saya juga ngalami. Seperti anak saya kan sekolah di luar negeri. Apalagi istri saya kan dia sayang banget sama anak saya yang pertama tuh. Ada kekhawatiran segala. Nah, sampai akhirnya ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa sama anak kami ini kan. Dia di luar negeri. Suatu hari pun pasti kita akan ngelepasnya dia di mana. Ya cuman akhirnya saya sih terus terang saya bawa dalam doa ya, sama mengingatkan anak saya, Chris, kalau sampai di Taiwan itu kamu harus cari gereja Katolik apa segala. Saya cuma mengandalkan Tuhan dalam hal ini, gitu loh. Nah, saya juga termasuk, tapi kadang-kadang kan anak-anak gitu, kayak anak saya yang cewek yang nomor 2, dia
dia mau masuk sekolah favorit di Surabaya. Wah, gila itu kalau doanya sampai doa rosario, wah berapa hari berapa. Tapi setelah itu, setelah diterima, dia udah nggak berdoa lagi. Saya sampai bilang gini, waduh, Dek, kamu ini jangan-jangan ngebohongin Tuhan, kamu ini udah diterima nggak berdoa rosario lagi, saya bilang gitu loh. Nah itu kan, tapi kan saya kepengennya dia setiap hari doa rosario dengan kesibukan apapun. Ya kadang ya sulit terjadi seperti itu. Ya kita pun ya saya juga mengimani ya kadang-kala kita nih beragama apa berreligius ya, saya apapun ya saya berdoa, walaupun setir mobil ya itu ya saya buat tanda salib ya, yang berarti ya Tuhan memberkati kami dah. Nah, saya mau tanya saran-saran dari Om sama Tante nih. Terima kasih. Ya seperti anaknya yang berdoa rosario karena ada maunya ya. Tetapi saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Pasti suatu saat anaknya itu akan kembali lagi. Karena dia sudah mengalami. Ya, dia mengalami ketika dia berdoa, Tuhan jawab. Jadi suatu saat dia pasti akan juga berdoa. Tinggal itu proses. Kita tidak bisa paksa. Dalam hal kita berrelasi dengan Tuhan, kita ngajarin anak-anak, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa mereka malah lari, malah nggak mau. Tapi kita doakan dan biar Tuhan beri pengalaman pribadi, ya, pengalaman pribadi. Cucu saya ketika umur berapa itu ya, pulang gereja, dia ke Gua Maria, kemudian dia berdoa, Tuhan kasih opa dong mobil Innova atau mobil Mercy, katanya gitu. Dia berdoa. Jadi pulang gereja, mamanya cerita, ini tadi Markus doa loh di Gua Maria, minta ini. Dalam hati, aduh mintanya yang enggak gitu ya. Tapi ya ini kan anak kecil. Tapi ternyata itu jadi kejadian. Coba ini Yopi kesaksian. Iya, untuk orang laki, mobil itu ya penting, apalagi di sana ya. Nah, anak kecil lagi mode-mode kan, selalu mode kan. Dia lihat temennya punya Innova baru, temennya puji-puji Innova enak, gede dan sebagainya, larinya kenceng. Dia bilang, opa beli Innova. Opanya bilang, Dek, kamu doa supaya opa punya Innova. Oh, Innova kan mahal sekali. Waktu itu baru mau keluar kan, baru keluar. Saya nggak pernah berharap mau beli Innova karena ngapain saya kerja mesti paksa supaya ganti mobil yang mahal. Nah, dia doa dan firman yang kita katakan minta pada Tuhan. Dia minta untuk opanya. Dia selesai doa dari sana, sudah berbulan-bulan dia doa, rupanya masih doa terus. Dan datang ke Gua Maria lagi. Kami setengah ketawa karena kemarin dia ke Gua Maria doa katanya. Minta mobil katanya, supaya opa punya mobil Innova. Kami ketawa. Rupanya bulanan dia doa itu Tuhan jawab. Masih kita ngobrol begitu, hari Senin, karena kemarin Minggu kan, Senin lagi ngobrol sama anak saya, cucu saya begitu, lagi ngobrol begitu, datang waktu itu SMS, bukan WA, SMS. Pak, kapal sudah sandar, mobil bisa diambil. Saya bilang, ini siapa nyasar ke sini lagi? Udah, saya tutup aja, tapi nggak dihapus. Setengah jam lagi, telepon dari Surabaya. Pak, kapalnya sudah sandar, Pak. Cari Bapak Anu di Pelabuhan 3, di Priok, untuk diambil mobilnya. Saya bilang, mobil apa? Innova. Saya ada kirim Innova. Jadi, dia kirim dari luar kota Innova, karena mereka memang punya banyak mobil, suka sewakan ke Pertamina. Nah, ini ada kelebihan satu, dia kirim ke saya. Saya bilang, itu untuk apa? Ya, kalau saya ke Jakarta, saya bisa pakai. Tapi selama saya nggak pakai, Bapak pakai pelayanan aja. Nah, kira-kira sudah 9-10 tahun ini mobil itu ada di saya, dipakai terus. Dan memang sungguh
menolong untuk pelayanan. Ya, jadi lihat, bukan doa ibu saja, doa anak-anak juga ada. Ya, di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ayah ibuku, ada namaku disebut. Doa anak-anak didengar, apalagi doa Bapak Mama yang betul-betul percaya bahwa Tuhan Yesus itu sahabat. Saya sangat percaya, betul, saya sangat percaya. Yesus itu sahabat. Ada masalah, ada mau bersyukur, ada mau ngomong apa, saya tahu Yesus sahabatku ada di hatiku. Saya tinggal ngomong, betul-betul. Tuhan, ini kerjaan lagi begini Tuhan. Kayaknya ada kekurangan ini. Boleh tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Kau kan sahabatku. Kita kan kalau sahabat tinggal gandeng tangannya, tinggal coel aja dia. Di sana bakmi enak katanya baru. Bagaimana kalau kita makan di sana? Tapi gue nggak punya duit hari ini. Bagaimana? Dia bilang, mari, saya punya duit. Saya terlalu sering ditraktir Tuhan Yesus. Mobil aja dikasih. Kesaksian sebelumnya sudah tahu kan? Rumah aja dikasih. Ini mobil, apalagi mobil. Mobil dikasih. Sampai sekarang mobil itu masih ada di rumah. Dan orang itu beli mobil baru lagi, taruh di rumahnya di Jakarta, karena dia di luar kota, taruh di Jakarta. Ini mobil nggak pernah dia mau pakai. Saya bilang, ini kapan mau dipakai? Kan saya sudah punya mobil baru lagi, katanya saya. Ya, makanya kalau mau punya mobil banyak, ambil mobil yang ada satu lebih, kasih pada gereja. Nanti Tuhan tambahkan dan tambahkan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Lagi viral. Tuhan Yesus tidak berubah. Lagi viral. Luar biasa ya, luar biasa Tuhan. Dan terima kasih Om untuk dan Tante untuk sharingnya. Terus terang ya, saya hari ini saya mendapat satu firman yang tadi Om sama Tante sharing tentang 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya jadi ingat satu peristiwa nih, kita pandemi 2 tahun, 2 tahun lebih di sini kan. Pada satu saat kita tuh sempet, aceklik nih, tapi kita kepengen makan keluar, bosen kan, makan di rumah terus, masak sendiri terus, bosen gitu loh. Jadi saya yang bosen gitu. Terus saya bilang, kita juga kepengen nih makan keluar, tapi kalau makan keluar kan mahal gitu ya. Kita nggak ada duit ekstra yang kita bisa spend untuk makan keluar nih dengan keadaan seperti ini. Gimana nih? Ya sudah, saya cuma bilang ya, pokoknya Tuhan tahu, itu yang saya mau gitu loh. Itu yang saya mau. Kalau memang Tuhan mau kasih ya Tuhan kasih. Jadi saya cuma bilang, saya cuma ngebatin loh. Saya belum sempat ngomong sama Andy, saya cuma ngebatin doang. Tapi aneh tapi nyata. Saya punya kenalan beberapa klien dan beberapa teman-teman saya yang kebetulan suka ngajakin kita keluar. Yuk kita keluar yuk makan. Yuk kita keluar yuk makan. Jadi setiap minggu kita keluar makan, nggak keluar duit. Mereka semua yang bayarin kita keluar makan dengan maksudnya kita bisa makan makanan yang enak-enak. Sampai saya bilang, gila ya, kita tuh lagi paceklik loh ya. Tapi kita bisa keluar makan enak terus tiap minggu. Bayangin, yang bayarin orang lain. Luar biasa. Sahabat. Iya, benar. Makanya saya bilang, wow, Tuhan kita sahabat kita yang amat sangat tahu benar apa yang paling kita mau, apa yang paling kita butuhkan, apa yang paling kita perlukan. Ya, kayak saya bilang, gila kesaksian hidup. Kalau memang sama seperti Om dan Tante pasti. Kalau kita cerita tentang kesaksian hidup mungkin bisa 40 hari 40 malam nggak bisa habis ya Tante ya. Saya selalu bilang kepada diri sendiri, kepada orang lain juga, when we are of control, let God control. Ngerti? Ya kan? Yeah. We are of control, let God control. Kadang-kadang kita udah mentok, udah nggak bisa apa-apa lagi, mikirin pala pecah. Tidak mampu kita bisa itu. Tidak sakit mampu. Kepala. Ya, sakit pala. Saya bilang, kalau we are of control, let God control. Yeah. Tapi at the same time juga kita mesti kayak Bunda Maria. Kayak Bunda Maria gitu istilahnya ya. Maksudnya ya kalau memang ini terjadi, terjadilah gitu loh. Apapun alasan itu.
Betul, kan? betul. Menurut kehendak-Mu. Betul. Luar biasa. Betul. Luar biasa. Betul. Iya, banyak sekali ya kesaksian kita ya. Luar biasa ya. Tadi Liana bilang begitu mau makan, enak gimana. Terus terang kami di rumah, ada pembantu di sebelah, di anak cucu saya. Kemudian di kami nggak pakai pembantu, 2 orang aja. Tapi ternyata makanan itu non-stop. Saya bilang pada teman-teman hamba Tuhan yang lain, ya begini, lagi paceklik, coba buka lemari esmu, bener nggak? Sama nggak seperti saya? Oh iya ya, lagi bingung mau makan yang mana, kebanyakan, dan bagi kepada orang. Kami bagi pada karyawan, non-stop bagi itu. Bingungin dari mana aja. Orang pulang dari Lampung, bawa oleh-oleh. Orang dari Tegal, bawa oleh-oleh. Itu kalau bukan Tuhan yang suruh, siapa mau? Siapa mau membagikan? Tapi Yesus sahabat, dia tahu. Pernah istri saya, ini kesaksian kecil lagi. Saya mau beli mangga, apa sih namanya? Gedong, mangga dari Cirebon, gedong merah keren di Hero waktu itu, mahal banget. Nah, nggak musim dan mahal. Dilihat, wah nggak. Saya bilang beli aja 2-3 biji makan. Nggak usah. Besok pagi sampai sekarang kami nggak tahu siapa malaikat itu bawa. Besok pagi tahu-tahu ada di depan pintu kami sekotak besar mangga gedong yang sudah yang utuh. Gedong gincu. Gincu itu yang utuh, bulat-bulat ditaruh pakai apa kayak spons begitu karton supaya nggak lecet. Bukan yang di Hero yang lecet-lecet, bukan yang utuh. 1 karton. Saya bilang, ini Tuhan siapa yang kasih? Nggak ada. Ini tanya pembantu juga nggak tahu. Ya, Tuhan Yesus tidak karena dia adalah sahabat, ya kan? Yohanes 15 ayat 15, kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabatku. Jadi ada apa-apa, cerita aja pada sahabat kita yang sejati, yaitu Yesus. Anak-anak lagi bermasalah, cerita saja pada Yesus sahabatku. Nggak mau ke gereja, cerita pada Yesus. Iya, pasti ada jalan. Istri lagi masalah, suami masalah, cerita pada Yesus. Oke, sudah jam sekian, mau tidur. Terima kasih Om dan Tante. Satu juga yang saya belajar hari ini, kita banyak berdoa untuk anak-anak kita, untuk anak-anak muda kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Tapi satu yang saya belajar dari Tante dan Om hari ini adalah kenapa? Kita berdoa supaya mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Karena ketika mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu yang akan mengingatkan mereka akan cinta Tuhan, dan Tuhan nyata ada dalam kehidupan mereka. Jadi ya, doa kita harus tambahin, minta pengalaman pribadi untuk anak-anak tersebut, supaya mereka sungguh bisa melihat dan mengalami Tuhan yang nyata dan hidup dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak. Saya cerita satu lagi ya yang nyata. Silakan. Waktu anak-anak kecil. Waktu anak-anak kecil mereka selalu bilang, Ma, aku minta ini, Ma, aku minta itu, beliin ini, beliin itu. Saya bilang, kamu doa. Nanti yang kasih itu Tuhan, tapi lewat papa dan mama. Jadi Tuhan kasih berkat lewat papa dan mama, kamu dapat. Nah itu dia selalu bawa, minta mobil. Pokoknya anak saya itu banyak kesaksiannya juga. Minta mobil, terus nanti opanya yang kasih dia mobil. Ya, jadi itu benar terjadi. Nah, satu lagi burung. Anak saya dulu piara burung, suka burung. Suatu hari burungnya itu lepas dari kandang. Lalu dia cerita, aduh burungku lepas katanya. Doa. Saya bilang gitu, doa. Terus dia doa, terus dia pergi sekolah kan. Nah, ada orang di rumah, ambil kandang yang ada kayak perangkap gitu tuh, lalu ditaruh makanan, jadi ditaruh. Ketika dia pulang, burungnya udah ada lagi di situ. Dia bilang, loh kok burung udah ada? Ya kan kamu berdoa. Maksud saya kasih tahu dia bahwa dia berdoa, Tuhan jawab gitu. Sehingga dia punya pengalaman. Seperti kita lah. Kalau kita nggak punya pengalaman pada Tuhan, kita nggak mau ikut Tuhan. Kita nggak ada di sini. Tapi karena kita mengalami, kita mau melayani Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak. Biar perkara-perkara yang kecil, kita beri dia supaya punya pengalaman sendiri. Dia suka piara ikan dulu ya. Terus minta doa. Saya bilang, kamu doa. Aku lagi doa, Ma, katanya. Minta ikan ini supaya nanti kalau dia beranak,
warnanya gini. Padahal misalnya warnanya merah hitam. Dia minta nanti anaknya kuning hitam. Kan tidak mungkin gitu kayaknya ya. Tapi saya biarin karena saya pikir ini anak-anak. Tapi ternyata ketika dia pulang sekolah langsung lihat di kolam ikan. Ma, bener, beranaknya kuning hitam. Nah, dia mengalami. Sehingga ketika dia sudah mengalami, dia sungguh percaya. Nah, itu yang kita harus berikan pada anak-anak kita. Supaya ya seperti kita lah, karena kita sudah mengalami, kita mau melayani Tuhan, berbagi. Ya. Terima kasih Om dan Tante. Dan terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ya, biarpun cuma nggak banyak orang, tapi the most important thing adalah kita yang di sini belajar sesuatu yang baik untuk bekal kehidupan kita dan bekal yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Dan seperti biasa saya akan sharing bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Om dan Tante, ministry Om dan Tante, silahkan diberikan. Untuk yang di Amerika, bisa tolong di Zelle ke Riana di 650-580-3488. Dan buat yang di Indonesia bisa ditransfer ke account Yosi Santoso di BCA Cabang Semarang, account number 18222222077. Dan tolong dikirimkan semua bukti transfernya ke saya, jadi saya tahu siapa-siapa yang sudah memberikan transfer tersebut untuk acara siapa gitu loh, karena kita banyak pembicara. Dan terima kasih teman-teman yang sudah selama ini banyak memberikan bantuan persembahan kasih untuk semua acara-acara kita. Acara kita di sini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi kita semua saling membantu, saling menguatkan, dan saling berbagi satu sama lain. Dan terima kasih teman-teman yang sudah memberikan supportnya selama ini untuk semua acara-acara kita sampai kita bisa bertahan sampai hari ini. Terima kasih. Dan acara kita yang berikutnya adalah untuk minggu depan kita akan mengadakan 2 minggu berturut-turut, kita akan pendalaman Alkitab bersama-sama dengan Ibu Chun Wahono, melanjutkan waktu itu kita belajar dari Tante. Kita akan berbicara tentang apa yang kita harus lakukan sebagai umat yang ditebus oleh darahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang sudah ditebus oleh darahnya. Dan minggu depan bersama-sama dengan Ibu Chun Wahono, jam yang sama, jam 7 pagi waktu Indonesia, jam 5 sore waktu Amerika, waktu San Francisco West Coast, dan jam 8 waktu East Coast. Dan terima kasih Tante dan Om untuk semua waktu dan kebersamaan bersama-sama dengan kita. Jangan kapok, kita akan undang lagi untuk acara yang berikutnya. Ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video yang kita upload di YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Bagi yang belum melihat video-video kita, begitu banyak kita sudah masukin video-video, lebih dari 50 video yang ada di sana. Bisa subscribe dan like video-video kita, dan bisa memberi kekuatan dan memberi masukan yang bagus untuk kita semua, terutama dalam perkembangan iman kita dalam menjalani hari-hari. Dan sebelum kita akhiri acara kita minta Tante dan Om untuk doa penutup untuk kita bersama-sama ya Tante. Silahkan Tante dan Om. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau berikan kami boleh mendengar suara-Mu. Biarlah Engkau semakin hari semakin besar dalam hidup kami dan kami menjadi semakin kecil, dan terutama Engkau berikan kepekaan pada kami untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu. Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu sebagai gembala bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami pun boleh mengalami seperti apa yang kami alami. Boleh mengalami manisnya hidup ini bersama dengan Engkau. Boleh mengalami kasih-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau menjadi sahabat kami. Tolong Tuhan, berikan wibawa, kasih, dan kuasa-Mu untuk kami boleh mengajarkan pada anak-anak kami lewat kejadian-kejadian dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka bertemu dengan Engkau dalam kejadian itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ini untuk Engkau pakai bagi kemuliaan dan kepujian nama-Mu saja. Dan biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh, kami menjadi semakin dekat dengan Engkau, kami semakin menjadi alat di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Terima berkati. kasih Tante Selamat Om, melayani. semua teman-teman. Thank you semuanya. Ya. Ya. Terima kasih Om Tante. Ya, sampai ketemu lagi nanti Tante. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman yang sudah ikut acara. Thank you. Bye. Thank you Tante. Have a nice weekend. Have a blessed weekend. Thank you. See you next week ya. Thank you. Bye. Terima kasih Bu Riana, doanya. Oke. Ya. Ya, thank you.